kan sekarang ini banyak banget ya orang-orang yang ngomongin tentang sampah, tapi orang-orang banyak banget yang konsennya adalah ke sampah misalnya plastik gitu. Oke, plastik itu memang nomor 1 banget di dunia gitu, tapi sampah nomor 2, sampah nomor 3, apakah itu ada yang memikirkan benar-benar dan harus kan dipikirkan. namanya juga sampah walaupun urutannya sampai ke berapa juga sampah itu. Bener gitu. Pas waktu pandemi itu tantangan apa yang salah satu yang terberat? Salah satu yang terberat adalah ketika saya hari ini harus mikirin porak-porandanya perusahaan saya, harus ngatur budgeting, harus ngatur apapun itu, tapi saya harus ngasih webinar dan harus di webinar tersebut. Dan webinarnya kadang-kadang satu hari nggak cuma sekali, bisa sampai 3 kali, bisa sampai 5 kali bahkan pas waktu pandemi. Jadi bisa dibayangin gitu betapa breakdownnya mental saya gitu. Tetap senyum, otak penuh gitu ya. Dan salah satu hal yang bisa kita sampaikan adalah meja kerja saya itu dari tahun 2015-2016 sampai hari ini masih saya pakai dari 100% dari material kardus juga. Tapi penasaran, rate-nya sendiri untuk bikin kardus untuk anggaplah nih di Famos nih mau opening gitu ya. Itu kira-kira berapa sih range-nya gitu loh untuk ngedekor satu ruangan ini gitu. Material kardus ini emang sangat bisa dieksplorasi untuk berbagai macam produk, mulai dari yang produk furniture sampai ke dekorasi. Bahkan tahun 2020 kita akhirnya bikin produk mainan anak-anak, terus kemudian sampai balik lagi ke packaging juga itu tadi gitu. Dan itu bisa semua gitu. Pernah kepikiran gak sih untuk apa tuh namanya, semacam hak cipta atau apa ya, kalau di di interior kan pasti ada kan untuk desain meja kayak gini, itu desainernya siapa, kayak di IKEA kan pasti ada juga kan itu mereka kan dulu tuh menciptakan desainnya sendiri kan. Udah sampai ke sana nggak sih mikirnya untuk daftarin intelektualnya gitu? Kebetulan kalau hakinya sendiri Dus Dugduk itu tahun 2015 sudah kita daftarkan semua untuk furniture. Oh, jadi untuk semua kursi, jenis meja, itu udah rak itu udah kita daftarkan semua. Jadi udah ada sertifikasinya kalau untuk furniture. Oke. Terus kemudian brand semuanya juga, brand-brand kita juga semuanya sudah terdaftar semua gitu. Jadi so far sih untuk hak kekayaan intelektualnya aman lah gitu. Oke, jadi emang itu udah paten punya Dugduk ya, Dus Dugduk ya. Jadi nggak boleh, kalau misalnya ada yang ngambil berarti dia mencuri. Gitu. Pernah nggak sih ada kasus kayak gitu? Ada yang nyolong ide gitu? So far kalau di Dus Dugduk mungkin mirip-mirip ada gitu ya. Kalau mirip-mirip itu mungkin ada gitu. Dan kita sih ya kalau mirip-mirip ada biarin lah gitu kan ya. Makanya kenapa ada beberapa orang juga yang nanya ke kita kan biasanya, dijual nggak sih polanya gitu, dijual nggak sih pola bikinnya gitu kan ya. Itu nggak semudah itu juga gitu. Iyalah, kan ya. itu kan juga proses. Salah satunya ya karena kekayaan intelektual itu gitu. Tapi kalau orang-orang yang ngelihat produk kita terus kemudian coba-coba di rumah itu ya banyak juga gitu kan ya. Yang terus kemudian ya tapi mereka mention ke Dus Dugduk, ini loh kita terinspirasi dari Dus Dugduk ya. Silakan aja. Oke. So far so good lah. Nah ini mungkin juga pelajaran buat teman-teman desainer produk atau interior yang mungkin merintis usaha interior furniture, juga salah satu concern untuk ngedaftarin hakinya juga ya. Betul. Menurut saya pribadi dari segi apa ya, segi berbisnis kita gitu ya. Kenapa kok Dus Dugduk aja dari tahun 2015 itu sudah coba kita daftarin gitu, padahal itu kan masih saya juga masih kuliah kan 2015 itu. Tapi yang kita pikirkan adalah kalau kita mau membuat atau kita mau nge-build sebuah bisnis kita itu berkelanjutan, salah satunya ya secara legal itu memang harus baik gitu. Makanya kenapa ya yang bisa kita daftarin. Kalau sekarang mungkin di Dus Dugduk sendiri mulai dari NIB, terus kemudian dari legalitas Kemenkumham di PT-nya gitu ya, terus kemudian haki lah, brand dan sebagainya, cukup lengkap banget gitu. Ya itu kan pasti akan ada hubungannya dengan laporan kita ke negara, perpajakan dan sebagainya gitu kan ya. Itu harus tetap kita lakukan karena bagaimanapun bisnis yang besar itu, bisnis itu tetap agile gitu ya. Kita masih tetap
fleksibel memberikan manajemen yang ada di perusahaan kita itu seperti apa gitu. Itu sangat fleksibel dan karakteristiknya ada di bisnis kita sendiri gitu. Tapi kita tidak boleh melupakan bagaimana kita, di mana kita tinggal gitu. Apalagi tadi kalau kita ngomongin mau ekspor, mau impor, mau ekspor lah ya. Kita harus tahu banget tuh kira-kira karakter produk kita itu sudah sesuai belum sih sama negara tersebut, peraturannya sudah oke belum gitu ya, perpajakan di negara tersebut mungkin, terus kemudian legalnya juga seperti apa. Bahkan kalau di kardus itu kita beberapa kali klien-klien kita yang internasional gitu ya, itu mereka minta ada sertifikasi namanya FSC gitu ya, yang pernah itu dengar. salah satunya adalah ya bahwa material kardusnya kita itu benar-benar sudah tersertifikasi gitu, dari pohon-pohon, dari hutan yang memang benar-benar sudah tersertifikasi, yang sudah tebang, legal, yang gitu. nggak asal tebang pohon nggak asal gitu. tebang pohon kayak gitu. Gitu sih. Seru. Karena udah sempat kepikiran nggak sih untuk produk ini dijual massal gitu? Sebenarnya tahun 2019 itu adalah salah satu tahun terbaiknya Dusdukduk juga sebelum pandemi ya gitu. Coba nggak ada pandemi ya? Jadi emang 2013 sampai 2019 itu grafiknya Dusdukduk itu selalu naik lah setiap tahunnya sampai 2019. Sampai akhirnya 2019 kita udah mulai kepikiran mau ngeluarin beberapa brand massal. Oke. Termasuk Toys Pack Impact itu udah kita research dari 2019 sebenarnya gitu kan. Terus kemudian ada satu brand lagi yang itu memang khusus furniture dan home decor, yang brandingnya tahun 2020 itu kita bikin, tinggal launching aja, tapi kita masih belum confident untuk melaunching itu gitu, karena secara produksiannya harus dipikirkan secara matang menurut saya gitu. Karena kalau udah ngomongin tentang furniture, massal dan sebagainya, berarti kita harus sudah proper dengan banyak hal yang berhubungan dengan retail gitu kan. Sedangkan di Dusdukduk sendiri kan kebiasaannya masih custom seperti Dusdukduk itu gitu. Makanya sampai hari ini belum kita launching gitu. Tapi ke depan pastinya kita berpikir bahwa ya salah satunya ya furniture itu gitu. Furniture dengan material yang masih material kardus itu. Gitu. Itu masih ada. Terus juga kalau untuk furniture-nya sendiri tuh bisa untuk penggunaan komersial nggak sih? Kayak di cafe atau di restoran kayak gitu, sebenarnya bisa dipakai juga nggak sih? Sangat bisa karena tahun 2017 itu sebenarnya ada satu kafe di Bandung yang memang menggunakan semua perabotannya terbuat dari material kardus, dekorasinya terbuat dari kardus gitu. Tapi sayangnya ya terus karena pandemi itu ya gitu ya, banyak banget keadaan yang merubah segala-galanya gitu ya, sampai akhirnya harus tutup. Tapi so far mungkin barangkali gitu ya ada yang tertarik lagi. Wah, kita sangat terbuka sekali untuk berkolaborasi dengan berbagai macam orang, brand, organisasi untuk mensupport gitu ya. Barangkali kita mau kolaborasi bikin kafe yang dari material kardus, kita sangat terbuka sekali. Iya. Karena kayaknya udah 1 dekade nih kayaknya semuanya udah dicoba semuanya gitu loh. Tiap aku nanya apa, udah. Sebenarnya siapa sih yang mikirin, maksudnya next ini aku Dusdukduk akan ngeluarin apa itu prosesnya kayak gimana sih? Jadi kalau di Dusdukduk sendiri itu kebetulan memang pas waktu 2015 terutama pas waktu 2015 sebelum saya wisuda itu saya sudah mulai kepikiran bahwa Dusdukduk ke depan itu akan bisa, kalau besar itu akan sebesar apa, bahkan sampai ke anak brand turunannya itu di bidang apa aja itu sudah saya pikirkan dari 2015. Jadi semacam blueprint bisnisnya lah gitu. Makanya kenapa pas waktu 2019 itu mau ngeluarin produk mainan anak-anak situ Toys, terus kemudian Pack Impact, terus kemudian ada satu produk brand furniture juga, home decor, itu sebenarnya udah ada di plan saya di 2015 gitu. Makanya kenapa pas 2019 kita mau ngeluarin ya tinggal kita build terus kemudian keluarin. Dan kebetulannya 2020 ada pandemi, akhirnya keluarlah si 2 brand itu gitu kan ya. Itu juga jadi salah satu part di mana ya sebenarnya semua hal yang di Dusdukduk itu by plan gitu, istilahnya by plan gitu. Yang nggak plan itu mungkin yang nggak plan itu adalah ketemu klien,
ketemu penghargaan itu nggak plan gitu. Oke, bonus Tapi kalau gitu itu ya. bonus banget gitu. Tapi kalau ngomongin mau bikin apa paper waste management yang mau kita bikin itu juga by plan gitu kan ya. Jadi udah paling enggak setiap akhir tahun dan awal tahun itu menjadi refleksi kita untuk tahun depan kita mau ngapain lagi nih gitu. Atau kalau nggak tahun depan ini bisa nggak ya kalau 1 tahun lagi, apakah 2 tahun lagi, apakah 3 tahun lagi, atau 4 tahun lagi, atau justru 5 tahun lagi gitu. Jadi justru malah di Dusdukduk itu kita terbiasa nge-planning itu dari 1 tahun sampai 5 tahun juga. Bahkan sampai kalau sekarang mungkin saya udah kepikiran untuk sekian tahun ke depan, tapi belum tentu itu saya share ke beberapa tim atau partner yang lain gitu. Jadi kita udah punya ancang-ancang tapi belum bisa kita omongin. Maybe gitu. nunggu timing yang pas. Nunggu timing gitu. yang pas gitu. Karena kan apa ya, dari setiap bisnis yang kita bangun itu kan selalu kita harus melihat positioningnya itu pas apa gitu ya kan. Bisa jadi pas waktu 2019 itu ya memang kita belum pas untuk ngeluarin tuh toys ataupun pack impact gitu. Pasnya pas pandemi gitu kan ya. Kan banyak banget faktor-faktornya gitu. Bahkan dulu aja ketika kita mau ngeluarin tuh toys dan pack impact itu sebenarnya itu adalah 2 brand yang harusnya saya keluarkan terakhir sebelum produk furniture. Kalau nggak pandemi yang mau saya keluarin furniture dulu gitu kan. Tapi setelah pandemi justru malah furniture-nya sampai sekarang belum kita launching gitu. Malah maunya ke paper waste management. Jadi emang kita ngelihat planning itu harus melihat bagaimana keadaan bisnis kita. Terus kemudian kita ngelihat juga market yang ada di sekitar kita seperti apa. Terus kemudian tren juga seperti apa. Misalnya kenapa kok Dusdukduk akhirnya bikin paper waste management gitu ya. Sampai kita branding gitu, sampai kita seriusin gitu kan. Salah satunya adalah ya Dusdukduk itu sebenarnya dari awal ketika berdiri banyak banget orang yang bilang materialmu ini ramah lingkungan loh, materialmu ini sustainable gitu. Tapi dari awal saya nggak pernah men-state itu gitu. Karena bagi saya memperkenalkan itu tuh jauh lebih susah dibandingkan bikin kreativitas, bikin dekorasi yang unik-unik. Dari segi yang funnya lah ya. Funnya itu mendingan saya masuk ke arah situ, masukin ke kreativitas dulu. Karena biar orang itu lebih aware aja sama material kardus gitu. Baru ketika sekarang pandemi kemarin udah dunia ini udah nggak karu-karuan lah istilahnya gitu ya. Terus kemudian momennya banyak orang yang berpikir tentang SDGs gitu ya. Terus kemudian circular economy. Sebenarnya Dusdukduk ini udah melakukan dari lama. Tinggal aja kita ngeplay gitu ya, ngeplay yang mana yang perlu kita bikin gitu. Dan bahkan sekarang di paper waste management kita ini nggak cuma sekedar mikirin waste managementnya aja, tapi bagaimana kita bisa berkolaborasi juga dengan beberapa pebisnis yang lain, yang UMKM bahkan gitu ya, untuk sama-sama turut serta membangun ekosistem waste management yang berhubungan dengan paper itu tadi. Kan sekarang ini banyak banget ya orang-orang yang ngomongin tentang sampah, tapi orang-orang banyak banget yang konsennya adalah ke sampah, misalnya plastik gitu. Oke, plastik itu memang nomor 1 banget di dunia gitu. Tapi sampah nomor 2, sampah nomor 3, apakah itu ada yang memikirkan benar-benar dan harus kan dipikirkan. namanya juga sampah walaupun urutannya sampai ke berapa juga sampah itu. Bener gitu. Makanya salah satunya ya next ke depan kita mau bikin itu gitu. Nggak apa-apa, yang saya sangat berterima kasih ke teman-teman yang lain yang concern di sampah plastik, yang concern di sampah tekstil. Tapi ya udah saya bisanya adalah di pengelolaan sampah kertas gitu ya. Ya udah itu yang saya bikin gitu. Salah satu cita-citanya. Oke. Tadi kan Mas Arief ini cerita tentang blueprint dan segala macam itu termasuk berarti Mas Arief ini orang yang cukup terstruktur lah ya, terplan gitu. Ya walaupun itu memang sesuatu yang mungkin bisnismen harus punya gitu ya. Cuman pernah nggak sih kayak namanya bisnis itu kan dia ya organik juga kan. Ada hal-hal yang di luar dugaan dan segala macam gitu. Pernah gak sih menghadapi situasi di mana itu di luar ekspektasi, terus akhirnya sempat meragukan kemampuan juga gitu, atau kayak di titik ngerasa itu sulit gitu? Ini baru-baru seumur hidup saya ditanya gitu. Pernah meragukan kemampuan pribadi untuk membuat bisnis. Ya kan pernah, maksudnya gitu kan? Namanya individu ya, manusia. Apalagi kan pada saat pandemi mungkin juga diuji dengan hal-hal di luar dugaan. Betul. Pas pandemi itu jadi salah satu titik banget, karena hampir dari setiap
setiap minggu, setiap 2 minggu gitu ya, tiba-tiba ada perubahan gitu kan ya. Dan kita harus bergerak cepat dengan perubahan tersebut gitu. Jadi memang pas waktu pandemi itu momennya adalah momen yang sangat up and down banget gitu. Karena 2019 duk Desember akhir tahun itu menutup buku dengan sangat baik, gemilang gitu ya istilahnya gitu ya. Terus kemudian Januari masih bagus gitu ya, bagus banget bahkan gitu. Februari bahkan bagus banget sampai dapat Forbes gitu kan ya. Tiba-tiba Maret mak jeklek gitu kan ya. Langsung pandemi gitu kan ya. Oh my god, apa-apaan ini ya pandemi gitu kan ya. Dan setelahnya masih ingat banget gitu, Maret mungkin masih ada beberapa project-project yang jalan, masih banyak ya yang jalan gitu. Terus kemudian pas waktu April udah masuk PSBB, udah deh itu udah nggak ada beberapa project, udah event semuanya udah pada postpone, udah nggak ada yang jalan gitu. Dan kita diminta untuk cepat, akhirnya keluarlah situs itu gitu kan ya. Itu pun juga di saya pribadi juga pastinya berkecamuk ya, dalam artian mendevelop bisnis juga harus jalan, menguatkan tim juga harus jalan gitu ya, jagain cash juga harus jalan gitu kan ya. Terus kemudian ngelihat juga setiap perkembangan peraturan kenegaraan kita ini seperti apa gitu kan ya, karena hampir setiap minggu tiba-tiba PSBB iya enggak, dari PSBB 2, 3, 4 tiba-tiba berapa gitu kan ya. Itu semuanya berhubungan dengan bisnis kita gitu. Jadi menurut saya pribadi ya sangat melelahkan gitu pas waktu pandemi itu kan. Salah satu yang melelahkan ya karena perubahan itu cukup cepat dan mungkin mengejutkan gitu bagi saya pribadi gitu. Tapi so far salah satu tantangan dalam menjadi seorang pebisnis itu justru malah saya merasa bahwa saya memang harus jadi seorang pebisnis itu saat itu gitu. Karena apa? Karena bayangin gitu ya, setelah 1 bulan lagi banyak media yang up kita gitu ya dengan Forbes tadi, terus kemudian tiba-tiba pandemi, terus kemudian beberapa orang ngelihat posisinya duduk seperti apa, banyak banget pebisnis lain yang diskusi dengan saya bagaimana cara mendevelop bisnis mereka, pivotnya seperti apa gitu ya. Padahal kita di rumah sendiri tuh juga harus mikirin duduknya gitu kan ya. Itu jadi salah satu hal yang makin percaya bahwa oke, saya harus lebih kuat lagi nih, saya harus lebih kuat lagi. Ditambah lagi pas tahun 2020 akhir-akhir tahun gitu ya, kita open recruitment untuk 5 posisi di Dusdukduk gitu ya, mulai dari content creator lah, terus kemudian akuntan lah, dan administrasi, dan beberapa posisi, ada 5 posisi waktu itu. Tapi yang daftar untuk masuk ke Dusdukduk itu ada 1.270-an orang, bayangin. Wow. Itu saya sampai hari ini kalau menceritain itu tuh rasa-rasanya selalu merinding gitu ya, karena saya ngerasa bahwa visi misi saya untuk jadi seorang pebisnis itu bukan hanya sekedar untuk membiayai hidup saya pribadi, diri sendiri, sudah bukan kayak gitu lagi gitu. Kalau dulu mungkin kita bikin bisnisnya besar lah gitu ya. Tapi kalau sekarang tuh rasanya orang di luar sana itu loh banyak yang percaya sama kita bahwa kita itu bisa memberikan impact, nggak cuma sekedar bikin material kardus yang unik-unik, yang lucu-lucu, nggak gitu. Tapi bisnis kita itu bisa di-develop untuk jadi impactnya bisa ke sustainability, ke profit, ke planet, ke manusia, dan sebagainya gitu. Jadi menurut saya pribadi itu jadi part of saya benar-benar merasa bahwa oke, kita harus tetap berjuang untuk menjadi seorang pebisnis, dan berbisnis ini harus terus dilakukan. Salah satunya ya itu tadi gitu, bahwa orang-orang di luar sana itu banyak yang percaya bahwa kita bisa melakukan itu gitu. Dan sampai hari ini pun saya dengan tim gitu pastinya selalu berjuang gitu untuk memberikan yang terbaik lah istilahnya untuk apapun yang ada di produk kita sampai ke manajerial kita dan sebagainya gitu. Itu sih. Jadi makin firm lagi ya. Betul. Ya. Tapi dengan berjalan kembali nih ya ke angka nih ya, kita kan ngelihat Dusdukduk ini konsisten dari 2013 ya, berarti udah 10 tahun berjalan gitu. Pasti apa ya, ada momen-momen dimana kita ngerasa buntu gitu atau kayak gimana gitu. Ini udah aku coba nih, ini udah aku coba juga nih, Pernah nggak sih kayak
ya apa ya, ngerasa hilang inspirasi gitu. Pernah nggak? Atau ya karena memang secara produk udah oke, di market juga udah oke, jadi ya semua terasa mudah aja sih sampai 10 tahun ini. Saya sangat bersyukur gitu ketika saya bikin Dus Duk Duk itu bisnis yang saya lakukan itu sesuai dengan bidang saya. Jadi makanya kenapa saya sering bilang bahwa prinsip saya dalam membangun Dus Duk Duk itu salah satunya adalah design planner gitu kan ya. Jadi saya ngerasa bahwa Dus Duk Duk itu dibangun dengan part of design itu tadi. Kalau kita ngomongin desain berarti kita ngomongin estetika, ngomongin teknik, dan ngomongin bisnis gitu kan ya. Dan tiga-tiganya itu sangat korelatif. Jadi bagi saya pribadi menjalani Dus Duk Duk itu setiap waktu di kehidupan saya itu sangat enjoy gitu. Ya mungkin adalah sesekali gitu ya, bukan galau ya, lebih tepatnya kok kayaknya mentok ya, kok kayaknya susah ya, kok kayaknya ini pasti itu tapi ada kan momen-momen pasti itu. ada momen-momen itu tuh pasti ada, manusiawi. Kita hanya manusia ya. Kita hanya manusia biasa gitu kan ya. Tapi ya mungkin part dari itu adalah kenapa kita sebagai seorang pebisnis itu butuh mentoring, butuh networking, butuh sesekali untuk memanage waktu kita, kapan kita bisa santai, kapan kita bisa baca buku, kapan kita bisa nonton, kapan kita bisa makan-makan gitu ya sesuai dengan hobi kita, kapan kita bisa nonton drama Korea juga nggak apa-apa gitu. Jadi saya sering memberikan penyampaian gitu ya ke tim kita gitu, bahwa hal yang terbaik dari salah satu hal ketika kita bekerja itu salah satunya adalah manajemen waktu. Karena di manajemen waktu itu kita bisa tahu sebenarnya kapan harus kita mengerjakan pekerjaan kita, kapan kita harus memikirkan pekerjaan kita, dan kapan kita punya kegiatan untuk diri kita sendiri. Itu udah harus terpetakan lah istilahnya, terjadwalkan sendiri supaya semua hal yang berhubungan dengan pekerjaan itu tidak membuat di pikiran kita itu benar-benar justru malah concernnya adalah di galaunya itu tadi. Concernnya adalah di aduh aku nggak terinspirasi apapun nih. Karena bagaimanapun yang namanya bekerjaan itu pasti akan ada tuntutannya dengan klien yang hari ini kita mau ngapain aja gitu ya, harus tetap selesai gitu. Bayangin, saya juga sering ditanya gitu, Mas Arif, pas waktu pandemi itu tantangan apa yang salah satu yang terberat? Salah satu yang terberat adalah ketika saya hari ini harus mikirin porak-porandanya perusahaan saya, harus ngatur budgeting, harus ngatur apapun itu, tapi saya harus ngasih webinar dan harus di webinar tersebut. Dan webinarnya kadang-kadang satu hari nggak cuma sekali, bisa sampai 3 kali, bisa sampai 5 kali bahkan pas waktu pandemi. Jadi bisa dibayangin gitu betapa breakdownnya mental saya gitu. Tetap senyum, otak penuh gitu ya. Bayangin kalau dalam satu hari itu bisa ada 5 webinar, satu materinya industri kreatif, satu ngomongin finansial, satu ngomongin apa, beda-beda semua. Terus di kantor kita ada masalah apa gitu, tapi kita disuruh gitu kan. Itu jadi salah satu part yang paling menantang di kehidupan saya menurut saya. Tapi so far ya, ketika kita sudah punya momen atau kita punya timing yang tepat dalam memanage setiap waktu kita untuk oke, saya mau santai dulu deh, saya mau makan dulu deh, saya mau minum apa kayak gitu ya, mau minum kopi, minum apa gitu ya yang buat saya lebih rileks, ya itulah lakukanlah. Karena sebenarnya yang paling tahu kapan kita itu benar-benar down mungkin, dan caranya gimana supaya down itu bisa kembali bersemangat, sebenarnya kan kita sendiri gitu kan. Nggak ada orang lain, mungkin cuman ya faktornya itu cuman sekian persen lah gitu. Tapi sekian persennya itu ada di diri kita masing-masing. Makanya saya sendiri pun juga kenapa kadang-kadang ya seneng gitu ya ketika saya lagi ketemu UMKM lain, ketemu bisnis lain. Itu salah satu part yang paling membahagiakan saya, karena dari situ saya jadi tahu permasalahannya mereka, dengar dari mereka gitu ya. Terus kemudian diskusi. Terus akhirnya jangan-jangan dari diskusi itu tuh ada part yang itu bisa saya lakukan untuk permasalahan-permasalahan yang ada di bisnis saya. Dan itu menjadi satu kebahagiaan, keajaiban, miracle buat saya gitu. Iya. Gitu. Karena emang kadang kita nggak boleh terlalu keras sama diri sendiri juga ya, terlalu menuntut banyak hal, padahal kita sendiri manusia gitu ya. Sebenarnya
memang benar tidak boleh, tapi sebenarnya menjadi pebisnis itu teramat sangat harus keras. Nah itu maksudnya itu ya ada balance aja gitu loh. Ya memang karena kan ada milestone yang pengen dicapai kan. Betul. Nah itu kadang-kadang kita lupa nih untuk terlalu keras sama diri sendiri. Benar. Dan sebenarnya saya itu ya bisa dikatakan hampir dari sekian lama tahun gitu ya. Kalau dibilang peduli terhadap diri sendiri itu mungkin nggak cukup peduli gitu, tapi baru beberapa tahun setelah pandemi ini terutama gitu ya, setelah mengalami naik turun up and down-nya pandemi itu, ternyata semuanya mengintrospeksi diri saya bahwa oke, saya berarti sebagai seorang CEO harus tetap waras dalam memikirkan semuanya gitu ya, harus tetap hahihi dalam memikirkan semua hal dimanapun berada gitu kan, dia harus muka tembok gitu kan istilahnya. Terus kemudian sekarang pun juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan juga harus lebih aware terhadap kegiatan-kegiatan yang diri kita. Kalau dulu mungkin gampang banget gitu ya, masih ada pekerjaan gitu, nanti dulu deh makan gitu. Kalau sekarang saya tidak mau gitu. Makan harus tetap makan gitu ya, waktunya olahraga harus tetap olahraga, waktunya baca buku harus tetap baca buku. Bahkan saya tuh punya kegiatan kalau hari Sabtu, hari Minggu lah terutama ya, hari Minggu itu memang saya jarang banget buka handphone, terutama WhatsApp. Jadi saya lebih milih untuk masak-masak di rumah, terus kemudian baca buku di rumah sambil ngopi, sambil ngeteh gitu, sambil kadang-kadang nonton film-film yang nggak jelas gitu ya, drakor dan kawan-kawan masih tetap saya lihat gitu. Ya butuh lah ya. Gitu. Atau jalan-jalan, kadang-kadang jalan-jalan kemana sendirian gitu. Jadi kadang-kadang beberapa orang kan tanya gitu ya, loh ketemu di mana gitu, loh Mas Arif sendirian gitu. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. No problem. Gitu. Ya, karena bagi saya ya kita kadang-kadang butuh waktu untuk memang benar-benar sendirian dan happy sendiri gitu. Kayak gitu. Iya. Emang karena mungkin lebih sering ngurusin orang lain gitu ya, pekerjaan orang lain, jadi lupa ngurusin diri sendiri gitu. Minggu waktunya maintenance untuk diri sendiri. Tapi sering nggak sih kayaknya sering ya, banyak business owner atau apa gitu pengen nanya-nanya, dimentorin sama Mas Arif tuh sering nggak sih Mas? So far sebenarnya terutama pas setelah pandemi gitu ya, sampai sekarang gitu. Jadi setelah pandemi sampai sekarang itu selalu ada sih, hampir ada gitu. Jadi sekarang pun saya banyak bantu pebisnis lain di beberapa bidang-bidang mereka gitu. Curhatannya kebanyakan apa sih Mas? Karena mungkin kalau dari ke saya itu rata-rata berangkatnya selalu dari branding dan desain produk itu dulu. Tapi kadang-kadang kan kita ngomongin branding itu nggak cuman ngomongin logo gitu kan, enggak ya. Bahkan kadang-kadang kita ngomongin servisnya mereka. Jangan-jangan branding itu sangat-sangat berkorelasi dengan servisnya mereka, SOP-nya mereka di perusahaan mereka juga gitu kan. Ternyata itu sebegitu detailnya gitu. Dan menurut saya pribadi ya mungkin beberapa orang yang ketemu saya banyak yang awalnya mengira, loh Mas Arif, saya kira kalau kita ngomongin branding itu cuma ngomongin logo, lapisan luarnya doang, lapisan luar gitu, ngomongin sosmednya harus diapain, bikin kontennya harus apa. Kok ternyata Mas Arif sampai kemana-mana, nah gimana gitu kan ya, kita mau mengkomunikasikan tentang perusahaan kita, tapi ternyata servisnya nggak dilakukan, di SOP-nya nggak ada gitu kan ya. Ya berarti aku harus ini benerin dulu SOP-nya gitu kan ya. Akhirnya jadi revisi SOP juga, akhirnya beberapa manajerialnya gitu ya. Bahkan di beberapa perusahaan-perusahaan itu sampai ada yang discuss-nya ya sampai ke budgeting gitu. Mungkin salah satu hal yang saya bersyukur ya gini juga sih, Dus-Duk-Duk itu kan dibangun pure dari pemikiran-pemikiran saya. Saya dulu aja pertama kali ketika bikin Dus-Duk-Duk itu berangkatnya justru adalah membenahi keuangan dulu. Jadi saya belajar laporan keuangan, saya belajar akuntansi, orang desain ya, belajar gitu-gituan dulu gitu. Terus wajib sih itu, wajib. Habis setelah itu belajarnya manajerial, tentang struktur, tentang job desk, gitu-gitulah. Gitu. Jadi pas sekarang pun ketika ketemu beberapa pengusaha-pengusaha lain yang sekiranya mereka bikin branding atau bikin aktivasi marketing lah ya gitu, kok kayaknya ini ada strukturnya yang nggak bener ya kayaknya, mikirku gitu. Coba lihat strukturnya dan isinya. Ternyata setelah dianalisa, kayaknya ini kurang ini. Jadi akhirnya jadi kemana-mana gitu. Gratis nggak Mas untuk
kita konsultasi kayak gitu? Macam-macam sih sebenarnya. Kalau saya sih so far kalau untuk discuss itu sangat terbuka sekali. Siapa tahu kolaborasinya jadi seperti side itu. income-nya Mas Arif gitu. Saya sampai hari ini saya tidak pernah mematok itu harus berapa Oh, gitu. oke. Jadi discuss aja sama kita, dan saya ya terutama saya sangat terbuka untuk bisa berkolaborasi dengan siapapun gitu. Iya. Kayak gitu. Ada Siap. beberapa bisnis yang apa ya, yang saya happy gitu ya kalau bantu mereka. Salah satunya adalah ketika ya, oh kalau menurut saya tuh gini gitu ya, terus kemudian mereka mau ngelakuin dan berhasil. Iya. Itu rasanya saya malah lebih happy gitu. Lagi ya. Malah lebih happy. Karena bagi saya ketika ketemu permasalahan lain, mereka bisa menerapkan, jangan-jangan yang saya kasih solusi itu bisa dilakukan juga di perusahaan saya. Benar. Jadi kadang-kadang saya bisa jadi colong-colong test and measurable-nya itu di perusahaan lain gitu. Jadi saya tes dulu di perusahaan lain, di perusahaan saya belum gitu. Ya, kalau mereka apa yang salah jangan dilakuin, yang benar kita ambil. Iya. Kayak gitu. Nah, tapi ya so far saya pasti punya banyak analisa hal-hal yang berhubungan dengan plan gitu ya, berhubungan dengan analisa keberhasilan dari satu perusahaan tersebut gitu. Nggak yang serta-merta oh ini kayaknya dites gitu, enggak sih gitu. Saya tipikal orangnya memang dari awal suka menganalisa sesuatu gitu, researchable Researchable. lebih Ya, seneng insting ya. Selain insting tapi riset juga harus jalan. Makanya kenapa di Dus-Duk-Duk itu sekarang pun apapun gitu ya, dari tim kita yang mengajukan apapun gitu ya, mana datanya, mana budgetingnya misal gitu ya, mana klasifikasinya, mana budgetingnya dengan baik gitu. Itu sudah sangat biasa juga di Dus-Duk-Duk. Dan mungkin kalau tim-tim saya ngelihat gitu, pokoknya kalau sama Mas Arif itu ujung-ujungnya pasti akan ini budgetingnya udah dihitung bener-bener belum? Iya, dibradelin ya. Dibradelin udah siap belum gitu. Padahal ya orang desain gitu. Tapi so far sih karena memang seiring berjalannya waktu gitu ya di Dus-Duk-Duk, saya sendiri juga sudah nggak banyak berkecimpung di desainnya gitu ya. Jadi ya lebih banyak ke bisnis strategik, manajerialnya, manajemen tim, banyak ngobrol ke tim operasional, tim finance, HR kayak gitu. Lebih ke arah situ sih sekarang. Sip. Kayaknya seru deh kalau sharing sama Mas Arif nih, karena biasanya nggak banyak juga. Karena kita mungkin sebagai bisnismen agak irit-irit gitu ya, ngasih info segala macem, takut dicolong apa segala macem gitu. Mungkin nggak banyak juga yang mau terbuka kayak gitu. Jadi Mas Arif ini salah satu yang mungkin bisa jadi teman curhat ya kalau lagi pusing sama masalah bisnisnya, usahanya. Bener. Dan salah satu hal kenapa kok saya kan juga ngajar praktisi di salah satu universitas swasta di Surabaya gitu ya. Oke. Itu salah satunya adalah ya saya banyak mendengarkan pebisnis lain yang notabene itu masih mahasiswa gitu ya, mereka bikin bisnis baru, terus kemudian mereka bisa curhat ke saya, bisa ngobrolin bisnis mereka, perkembangannya seperti apa, dan itu salah satu part yang oke, masalahnya mereka apa, ya udah saya akan, kalau saya ngasih solusi dan itu bisa works untuk mereka jalankan, ya akhirnya bisa dijalankan juga di bisnis saya. Dan so far itu jadi salah satu hal yang sangat happy buat saya. Oke. Thank you banyak Mas Arif. Siap, kesempatannya. Sayang sekali kita waktunya udah panjang nih ya. Nanti kalau kita terusin nanti ada part 3, 4, 5, 6 gitu. Iya loh, kalau ngobrol sama saya, kalau ngobrolin bisnis Mbak Rami, bisa-bisa nanti kita pulangnya sampai subuh. Boleh nih Mas, cuman kayaknya teman-teman di sini yang nggak mampu. Udah ada janjian dia mau pergi. Oke, nanti mungkin kita bisa undang-undang lagi ya Mas Arif. Dengan senang hati. Terima kasih banyak Mas Arif atas waktunya. Terima kasih juga untuk teman-teman Famos Friends yang sudah mendengarkan podcast kita. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Dan jika kalian suka mendengarkan podcast hari ini, silakan komentar atau bagi informasi podcast hari ini ke teman-teman kalian. Supaya kalian tidak ketinggalan info, catch up bersama kami di Instagram @famoscompany dan di Instagramnya Mas Arif @Arif Susanto ya Mas ya? Ya, Arif nanti ada sama Dus-Duk-Duk. Yeah. Oke, terima kasih. Have a good day, Famos Friends.